Raja Wesi, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, memiliki beragam potensi yang hingga kini mampu memakmurkan warga masyarakatnya. Seperti potensi alamnya, potensi budayanya, potensi industri kreatif, hingga potensi wisata yang dimiliki. Untuk mengenal lebih jauh potensi-potensi yang ada di Desa Raja Wesi, Jepara, simak dialog kami dalam Jaring Asmara, Jaring Aspirasi Masyarakat Jepara, bersama Gus Hais DPRD Jepara berikut ini. Selamat pagi pemirsa Jaring Asmara, Jaring Aspirasi Masyarakat Jepara. Saya Galuh Sernati senang bisa kembali membersamai pemirsa Jaring Asmara. Dalam kesempatan kali ini, dalam episode kali ini, kita ada di persawahan ya, Bapak Ibu, di Desa Raja Wesi ini. Yang nantinya saya akan berdialog mengenai potensi dan juga pembangunan yang ada di desa ini bersama dengan ketiga narasumber yang sudah berada di samping kiri saya. Ada Pak Haizul Ma'arif yang biasa kita sapa dengan Gus Hais. Gus Hais, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik Mbak Galuh, sehat selalu. Luar biasa. Ya. Dan kemudian juga ada Kepala Desa Raja Wesi, Bapak Legimin. Pak Legimin, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak. Oke, semangat ya Pak ya? Semangat selalu. Dan satu lagi ada tokoh pemudi dari desa ini, ada dengan Mbak Puji Hermawanti. Mbak Puji, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah baik. Nah, ini para narasumber sudah bersemangat dan kita sudah sangat menyatu dengan alam ya. Karena kita langsung berdialog di persawahan milik warga yang ada di sekitar sini. Oke, membahas mengenai potensi Desa Raja Wesi ini kan pastinya banyak sekali ya, apalagi potensi alamnya seperti itu. Nah, kita ke Pak Kades dulu ini Pak. Sebenarnya Raja Wesi ini kenapa sih Pak kok dinamakan dengan Raja Wesi? Ini ada filosofinya nggak sih Pak? Ada filosofi zaman dahulu cikal bakal, yaitu adalah ada Putri Ayu yang telah dikerangkeng, yaitu namanya Jelagur. Jelagur dikerangkeng yaitu zaman dirajeki, yaitu jadi makin Raja Wesi seperti itu, desa asal mulanya seperti itu. Di kerangkeng itu dikurung, dikurung, didadai gitu ya. Nah, cerita zaman dulu seperti itu. Ada seorang ratu kemudian terkurung gitu Pak. Terkurung, karena kalau tidak terkurung dia Jelagur dimakan oleh macan seperti itu ya. Dan kurungnya itu pakai besi. Makanya namanya wesi, Rajek Wesi. Rajek kan dadah ya. Wesi itu besi, jadi Rajek Wesi. Nah, ceritanya dulu konon seperti itu. Oh gitu. Ya. Berarti memang ada putri yang dikurung itu tadi ya, dan biar gak keluar, biar gak dimakan macan. Harimau. Iya, harimau. Gitu. Jadi ceritanya cukup unik ya pemirsa ya. Rajek Wesi. Oke, luar biasa. Dan ada lanjutannya Mbak. Kenapa ada macan kurung di perbatasan Nalum? Mungkin ada sangkut pautnya di sini itu. Iya Pak, iya. Ada macan dikurung itu mungkin karena membahayakan bagi warga Putri Ayu dikurung gitu. Iya. Bukan macannya yang dikurung tapi putrinya. Ya, putrinya dikurung ya. Makanya namanya jadi Raja Wesi seperti itu, dan sampai sekarang namanya masih sama ya. Masih, Pak, ya? Iya. Masih Raja Wesi seperti itu. Kalau sampai saat ini penduduk di desa ini ada berapa Pak? Ada berapa? Penduduk di desa ini ada 5.034. Penduduk ya. Dan itu ada berapa kakak Pak? Kakak 1.854-an. Banyak juga ya Pak? Ya, banyak. Kalau untuk luasan wilayah sendiri sejauh ini? Luas wilayah 370 hektar. Koma sekian. Rata-rata kalau penduduk di Desa Raja Wesi ini mata pencariannya apa Pak? Ya buruh tani. Buruh tani ya? Buruh tani ya. Selain itu ada profesi yang lain mungkin? Ada di pertukangan atau di mebel dan di garmen ya seperti itu. Tapi kebanyakan itu di Raja Wesi itu memang ada petani buruh, betul lepas pertanian seperti itu. Kebanyakan petani karena mungkin potensi alamnya cukup bagus ya, Pak ya, begitu ya. Iya, cukup bagus. Nah, ini kalau membahas potensi sendiri, ini kalau potensi di Desa Raja Wesi ini seperti apa sih, Pak? Potensi di Raja Wesi ini ya alhamdulillah bagus juga untuk masalah pertanian juga. Maka dari itu untuk
pengairan, terus jalan pertanian memang perlu digalakkan itu, karena potensi desa itu, Raja Besi itu adalah di pertanian seperti itu. Ya. Kalau biasanya pertanian di sini tuh rata-ratanya nanam apa ini Pak? Padi kah atau mungkin sayur mayur atau yang lainnya nih? Ya, kalau di sayur mayur itu tidak ada. Kalau di pertanian ini adalah terutama bahan pokok itu padi. Yang kedua adalah jagung, kacang, ketela. Ya sebagian kecil itu adalah tebu. Oh, tebu juga. Tapi besar itu ada pertanian padi, jagung, kacang, dan ketela. Kalau dipersenkan itu berapa persen yang padi Pak? Kalau di persen padi itu adalah di hampir setengahnya ya Pak? Ya, hampir setengahnya. Ya? Dan ketela itu adalah di 25-an seperti itu. Selainnya itu jagung dan kacang. Berarti sementara yang unggul itu adalah tanaman padi. Padi ya. Yang sekarang juga kita tempati ini dulu bekas ditanami padi juga. Padi juga ya. Habis panen. Habis panen juga ini, karena tadi di belakang juga ada para petani ya, mungkin Iya, ya Pak ya, iya. lagi panen juga gitu Ya, ya. ya ini musimnya baru panen ini ya. Dan ini kebetulan warga juga ada di belakang ya Pak ya. Iya, iya. Tengah makan-makan gitu. Iya. Mungkin, Cuma syukuran ya Pak ya. iya, syukuran pertanian habis panen ini kan panen ini lumayan bagus ya. Padi itu 1 tahun itu 3 kali, yang 2 kali itu bagus, yang 1 kali itu agak kurang bagus ya, seperti itu. Ya. Oke, dan pada kesempatan kali ini memang pada musimnya panen gitu ya Pak ya, Iya. padi berkumpul di sini. Iya. Dan kalau membahas mengenai potensi desa, pasti kan nggak lepas kaitannya dengan pemuda, pemudi seperti itu. Kita ke Mbak Puji nih. Mbak Puji, kalau sebagai pemudi sendiri melihat potensi di desa Raja Besi ini seperti apa sih? Terima kasih Mbak. Untuk potensi di desa Raja Besi, kalau dari kacamata pemuda ya, pemudi, memang sebagian besar ternyata memang masih lebih banyak di pertanian. Ya. Tapi saya sendiri melihatnya ini kita itu berada di masa transformasi ke apa ya, dengan banyaknya pabrik di akhir-akhir tahun ke sini. Iya. Apa namanya nih, anak-anak muda itu lebih cenderung ke pabriknya. Jadi untuk mengolah tanah di sini sendiri yang dari pemudanya itu agak kurang. Lebih berminatnya ke yang lebih instan ya. Lebih instan ya. Karena pergantian zaman juga ya Mbak ya sekarang ya. Padahal potensi di sini kebanyakan pertanian gitu ya. Pertanian. Oke. Berarti ini jadi PR juga ya untuk Iya. meningkatkan ini minat para anak muda berarti ya. Ke yang pertaniannya ya. Nah kalau sejauh ini ada juga ya berarti anak muda yang terjun ke pertanian nih Mbak? Ada, tetap ada Mbak. Apakah pertanian di bidang yang sawah ataupun di peternakannya tetap ada. Tapi ya sedikit sekali. Oke, perbandingannya persentasenya juga lebih banyak yang di industri ya sekarang ya. Apalagi yang di ini, yang anak muda ya, usia sekolah, mereka kalau saya pernah tanya ya ke anak-anak usia SMP, besok dia mau jadi apa? Jadi YouTuber. Cita-citanya sekarang udah nggak dokter, udah nggak guru ya, tapi YouTuber ya. Jadi tidak begitu anjlok dengan anak-anak kota gitu. YouTuber kayak Mbak Galuh berarti ya. Mbak Galuh menginspirasi anak muda. Oke, boleh. Oke, berarti memang ini ya, apa namanya, bervariasi juga ya Mbak ya. Jadi minat dan bakat anak muda ini juga banyak di sini ya Mbak ya. Nggak hanya di pertanian aja, mungkin juga kreatif juga. Tadi kan ada yang ceritanya mau jadi YouTuber dan sebagainya itu tadi. Kalau kegiatan kepemudaan sejauh ini di desa ini seperti apa Mbak? Untuk kepemudaannya banyak sudah di bidang olahraga ya, di volinya, yang di sini yang terkenal volinya Mbak. Ya, kemudian yang bidang keagamaan IPNU, IPWNU itu juga masih aktif sampai sekarang ya. Kemudian saya sendiri di PKK sering mengajak anak-anak remaja ya dalam diskusi apa ya, keremajaan tentang kesehatan reproduksi, kemudian tentang apa namanya PRD, pola asuh anak dan remaja di digitalisasi. Sering mengajak mereka. Oke. Artinya banyak pertemuan ya yang dilakukan oleh pemuda-pemudi di sini ya Mbak ya, untuk memajukan desa ini ya utamanya ya. Iya.
Ya memang harus kita yang merangkul. Ya. Jadi kalau anak-anak muda kalau kita nggak rangkul, nanti mereka orangnya ke tempat lain. Nanti emang butuh itu ya, butuh binaan gitu, istilahnya seperti itu ya dari pemuda. Dan kita ke Gus Ais nih Gus. Gus Ais melihat potensi dari Desa Raja Wesi ini seperti apa sejauh ini? Ya, baik, terima kasih Mbak Galuh. Jadi potensi sebagaimana yang disampaikan Pak Petinggi dan Mbak Puji, pertanian kita memang mendominasi di sini ya. Dan memang sayangnya kendalanya kaderisasi anak-anak muda memang ya mungkin tidak hanya di desa sini saja, tapi memang keseluruhan se-Indonesia itu anak-anak muda sekarang cenderung memang minat ke pertanian kan rendah gitu ya. Bahkan pemerintah ada beasiswa pertanian tuh nggak begitu diminati, ya nggak tertarik. Termasuk ukiran sekarang ya Pak. Iya. Ada SMK ukir aja nggak ada siswanya sekarang. Jadi memang perubahan tren ya saat ini anak-anak muda memang berubah. Nah kembali kepada potensi selain pertanian, perkebunan sini bagus juga perkebunan, perhutanan, kemudian karena lahannya sini cenderung memang subur ya. Kita berada di termasuk di bagian lereng gunung di Gunung Muria, sehingga potensi alam kita sangat baik. Kemudian sisi peternakan ini juga banyak sekali, baik sing ruminansia untuk sapi, kerbau, kemudian kambing ini juga cukup banyak sekali. Nah, yang perlu digarap saat ini mungkin kita untuk potensi wisatanya mungkin ya Pak Inggi, yang kita memang belum terencana dan terprogram dengan baik. Mungkin dengan melihat potensi alam yang cukup baik di Desa Rajegwesi ini sangat memungkinkan untuk didorong potensi wisatanya untuk dikembangkan. Nah, ini yang mungkin PR bagi kita semua untuk menjadikan Desa Rajegwesi ini selain desa pertanian juga desa wisata. Nah, makanya nanti akan perlu kajian di mana yang tempat mungkin paling banyak diminati. Salah satunya kalau orang masuk di sini mulai dari perbatasan Bate Alit masuk Rajegwesi ini kan sudah disuguhi pemandangan yang bagus itu, seperti di jembatan itu, jembatan Sungai Kali Gede istilahnya di sini. Kali besar atau Kali Gede itu juga potensi yang cukup bagus itu, gitu Pak. Berarti memang Desa Rajegwesi ini memang melimpah sekali ya, dari potensinya sendiri ya Gus ya. Tadi ada pertanian, peternakan, perkebunan, kemudian juga ada sektor yang lainnya yang mungkin bisa dikembangkan menjadi desa wisata tadi. Iya, betul. Ini jadi PR nih Pak Petinggi ya, dan juga Mbak Puji ini mungkin bareng-bareng nantinya untuk menciptakan desa wisata. Karena kan sekarang banyak sekali desa-desa yang sudah membangun desa wisata seperti itu ya, untuk mewujudkan desa. Ya mungkin nanti awalnya dimulai dari Pokdarwis ya Pak, kelompok sadar wisata itu kan belum ada ya Pak. Mungkin nanti kita ingin didorong untuk mendirikan itu Mbak Puji, kemudian nanti mulai ditingkatkan nanti, karena program pemerintah saat ini untuk desa wisata cukup banyak, dan tentu saya sebagai DPRD apalagi yang dari sini tentu siap untuk mendorong desa wisata itu. Nah ini kalau membahas mengenai program, ada nggak Gus program dari Gus saya sendiri atau kebijakan sendiri untuk nantinya pembangunan di Desa Rajegwesi ini? Ya, itu pastinya Mbak, karena saya itu lahir di Rajegwesi, KTP saya di Rajegwesi, tentu saya juga didukung oleh banyak orang Rajegwesi, maka sudah seharusnya memang dukungan itu kami prioritaskan kepada Desa Rajegwesi. Itu hal yang lumrah. Dan alhamdulillah sejak 2019 saya dilantik, hampir setiap tahun kita pasti ada program Pak untuk kita berikan bantuan keuangan kepada desa agar desa untuk bisa meningkatkan infrastrukturnya dan meningkatkan program-program yang lainnya, baik jalan, karena jalan desa ini di Desa Rajegwesi kan banyak sekali itu. Kemudian termasuk kita pernah dulu agak kekeringan ya musim kemarau, kita juga sudah buatkan sumur Pak ya, sumur bor kita sudah buatkan. Terus kemudian rencananya nanti tahun ini kita buatkan untuk jalan usaha tani untuk meningkatkan
produksi daripada pertanian, memudahkan. Rencana di belakang sini nanti kita cor beton untuk jalan usaha tani, dan termasuk irigasi, drainase, dan banyak sekali program-program yang kita sampaikan kepada desa ini. Tadi kan bahas mengenai jalan usaha tani, ini program apa sih, Gus? Ya, Jalan Usaha Tani merupakan program pemerintah secara nasional sebenarnya, termasuk di Kabupaten Jepara. Ada yang dianggarkan dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. Daerah sendiri melalui APBD kita plotkan anggaran lumayan besar untuk di Kabupaten Jepara. Ada kurang lebih 20-an titik di tahun ini. Kalau nggak salah 20-an titik tahun ini tersebar di wilayah Kabupaten Jepara, termasuk di Desa Rajekusi itu. Panjangnya mungkin kalau rata-rata kan anggarannya sekitar kurang lebih 200 juta. 200 juta mungkin bisa sekitar berapa, Pak? 300 meter ya. Kurang lebih bisa untuk 300 meter. Karena memang untuk kontur wilayah pertanian di Desa Rajekusi itu rata-rata tidak berada di pinggir jalan, Pak. Berada di dalam-dalam seperti ini sehingga perlu akses jalan yang bagus, yang dicor, sehingga ini kan musim kemarau ya. Kalau musim hujan susah untuk melewat akses ke sini, sehingga perlu jalan usaha tani itu untuk membantu masyarakat pertanian gitu. Oke, untuk memudahkan akses mereka. Betul, gitu ya, Gus, betul, ya? betul. Nah, oke, tadi kan bahas mengenai infrastruktur yang menandai majunya pembangunan di desa, itu kan salah satunya ya infrastruktur itu sendiri. Kita ke Pak Petinggi lagi nih, Pak. Kalau terkait infrastruktur di desa ini sejauh ini seperti apa, Pak? Alhamdulillah untuk sekarang ini infrastruktur Desa Rajekusi alhamdulillah lumayan maju, karena ada Ketua DPR di Desa Rajekusi bisa sinergi dengan DPR seperti itu. Desa. Ya, mana yang kurang, mana yang perlu dilengkapi, mana yang perlu dibangun prioritas, yaitu yang kita sinergi dengan DPR, kita bangun bersama. Alhamdulillah untuk Rajekusi yang jalan masih tertinggal, alhamdulillah bisa terrealisasi dan terbangun seperti itu. Dengan sinergitas itu Iya, tadi ya. Berarti nggak berjalan sendiri, karena di sini ada sosok Pak Gus sini ya di desa ini. Dan untuk ini, kalau biasanya pembangunan desa juga beriringan dengan kesehatan masyarakatnya juga. Ada fasilitas kesehatan masyarakat di sini, Pak? Ada puskesmas berapa, Pak? Ada satu, leksikannya untuk Kecamatan Mayong. Ini kecamatan ya. Kecamatan ada 2 puskesmas, yaitu puskesmas 1 adalah di Desa Pancur, itu dekatan dengan Desa Rajekusi. Kalau di desa itu hanya pelayan desa itu hanya PKD. PKD seperti itu. Itu sementara dari masyarakat pengen kurang sehat itu lari ke PKD seperti itu. Jadi ada bidan juga ya? Ada bidan ya. Nah, ini kan kita membahas mengenai kesehatan. Biasanya kan dibahas di PKK dan sebagainya ya. Sebagai pemudi sendiri, ini kalau melihat kesehatan masyarakat di Desa Rajekusi ini seperti apa, Mbak? Untuk semakin modern ini, tentunya kesadaran masyarakat untuk kesehatan lebih tinggi. Tapi kalau kita saat ini kan pemerintah sedang fokus di stunting ya. Seperti yang saya katakan tadi di awal, ada transformasi masyarakat muda ke pabrik. Nah, ini juga berimbas ke pola asuh anaknya. Jadi lebih sering ditinggal ke pekerjaannya, dan anaknya harus dengan orang yang ada di rumah. Nah, sehingga seperti capaian harus ke posyandu harusnya 100%, tidak bisa 100%. Ada yang harus tidak pernah sama sekali juga ada. Dan itu pola penanganannya seperti apa, Mbak? Didatangi, jadi ada kalau berhubungan dengan kesehatan ini ada berbagai program juga ya. Ada pendampingan sampai ke rumah-rumah, ya. Ada yang namanya TPK, tim pendampingan keluarga, terdiri dari PKK, kemudian dari KB, dan yang satunya lagi dari medis, dari bidan dan tenaga kesehatan. Jadi memantau
perkembangan kesehatan anak-anak ya, sampai ibu hamilnya, sampai sebelum dia menikah ya, sudah ada penanganan seperti itu, ada konseling kesehatannya, usia yang pas untuk menikah itu seperti apa, kemudian ketika hamil persiapannya bagaimana, ketika sudah memiliki anak apa yang harus kita lakukan untuk anak kita, sudah kita lakukan sedalam. Oke, artinya memang langsung datang ke rumah-rumah ya, langsung door-to-door kepada masyarakat seperti itu ya. Yang termasuk yang kunjungannya kurang, nah ditanya kenapa kok nggak hadir, tolong ditingkatkan lagi kunjungannya. Oke, dan juga menggelar sosialisasi seperti itu ya. Kalau sosialisasi hampir setiap bulan ya, untuk posyandu kan setiap bulan ya, itu juga diselingi dengan sosialisasi, dengan informasi-informasi terbaru. Dan di PKK sendiri juga sosialisasi gencar dilaksanakan sampai ke RT. Oke, berarti selain mengunggulkan potensinya juga tetap memperhatikan kesehatan masyarakatnya juga melalui beberapa program yang tadi mungkin sudah disebutkan, karena saat ini juga pemerintah sedang fokus dengan stunting seperti yang disebutkan Mbak Puji tadi ya Mbak ya, karena memang menjadi PR bersama juga ya Gus ya di berbagai wilayah termasuk juga di Desa Rajikusi. Nah, kita kembali ke Pak Petinggi ini Pak, upaya-upaya apa Pak yang dilakukan di desa ini untuk meningkatkan perekonomian masyarakatnya Pak? Kalau upaya di Desa Rajikusi untuk meningkatkan perekonomian di Desa Rajikusi itu adalah menggiatkan untuk kelompok-kelompok tani seperti itu. Dan untuk Desa Rajikusi juga untuk akses jalan nomor niku tani, usaha tani niku perlu kita utamakan seperti itu. Karena apa, seperti yang dikatakan oleh Gus Kais tadi, yaitu adalah kalau musim kemarau seperti ini cara angkutnya lebih mudah. Tapi kalau musim hujan itu ke sawah pun bawa pupuk itu sulit sekali. Kalau panen juga mangkutnya sulit. Itu perlu kita tingkatkan untuk jalan usaha tani supaya masyarakat dan yang usaha tani sekitarnya itu lebih mudah dan lebih gampang untuk mengangkut barang-barang hasil taninya seperti itu. Dan lagi-lagi membutuhkan koordinasi itu tadi ya Pak ya, dari Pemdes dan juga ke DPRD khususnya ke Gus Ais juga. Nah, sejauh ini pola koordinasinya seperti apa sih Gus Ais dengan pemerintah desa setempat? Ya, baik, terima kasih. Memang dalam hal kewenangan ada pembagian ya. Saya mungkin sisi kebijakannya karena DPRD ini diberikan hal fungsi anggarannya, fungsi pengawasannya, dan fungsi legislasinya. Dalam hal anggaran jelas sama, kita sumbernya dari APBD, kemudian kita diberikan hak kewenangan untuk memberikan bantuan keuangan kepada desa sesuai dengan kebutuhannya. Nah, termasuk cuman hanya saja soal infrastrukturnya ada pembagian, seperti di Desa Rajikusi ini terdiri dari jalan yang menjadi kewenangan kabupaten, jalan PU, kemudian ada jalan poros, ada ya Pak sini ya, jalan poros, kemudian ada jalan desa. Nah, jalan desa ini memang sebenarnya kewenangan dari desa. Kemudian jalan PU ini juga kewenangan dari kabupaten. Nah, kami ingin dalam hal soal kewenangan jalan ini, meskipun ada kewenangan, tapi kita bisa bersinergi bersama. Kalau soal jalan PU yang ada di Rajikusi, seiring berjalan waktu, setiap tahun kita anggarkan terus. Target nanti kita juga dilebarkan mulai dari Ngelambitan sampai Pancur bisa selesai, meskipun nanti bertahap, dan ditingkatkan menjadi hot mix. Itu yang pertama, jalan PU. Kemudian termasuk pelebarannya, mulai Kembang Gede termasuk itu sampai di Damarjati, itu juga sudah mau selesai Pak untuk pelebarannya. Nanti juga ditingkatkan ke hot mix-nya. Kemudian jalan desa. Nah, jalan desa ini menjadi kewenangan desa, namun bisa diberikan bantuan keuangan dari kabupaten. Lah, inilah yang bisa kami isi melalui pos-pos anggaran tersebut. Dan alhamdulillah setiap tahunnya kita selalu anggarkan untuk bankio kepada Desa Rajikusi, untuk jalan desa, untuk drainase, kemudian untuk apapun sesuai dengan aturan yang ada gitu.
kami menyadari betul di Desa Rajekwesi ini karena total jalannya sangat panjang sekali, sehingga belum semuanya mulus kita sampaikan. Artinya masih ada PR yang insya Allah masyarakat juga harus bersabar. Ada antriannya Pak ya, ada waiting listnya. Pasti kita dari Pak Petinggi, kami dari wakil rakyat, pastinya pengen jalan itu bisa mulus semua. Namun karena anggaran yang terbatas ini harus kami bagi secara prioritas tempatnya. Dan alhamdulillah PR-nya semakin berkurang lah karena pembangunan terus dijalankan. Termasuk desa kemarin baru selesai Pak ya untuk beberapa titik pembangunan jalan desa, dan ini sedang saya push terus untuk yang bantuan keuangan desa dari aspirasi kami untuk segera dicairkan di akhir Juli atau di awal Agustus ini. Ada kalau nggak salah 3 titik Pak, 3 titik, yaitu di RT 1, RW 1, kemudian Jalan Usaha Tani ini, sama satunya lagi Pak? RT 2 RW 4. RT 2 RW 4 untuk jalan. Tahun ini semuanya jalan kelihatannya, karena kita pengen jalan ini harus mulus dulu. Masyarakatnya melihatnya itu wis pokoknya tolak ukurnya jalan sekarang itu. Wis pokoknya jalan apa ya. Nah, biasanya maju kalau maju. Iya begitu. Oke, dan masih banyak progres pembangunan yang lain ya Gus ya, pasti ya. Dan kita akan membahasnya di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami dalam Jaring Asmara, Jaring Aspirasi Masyarakat Kabupaten Jember. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Ini. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punya aku udah bisa. Punya aku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus.
menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog Jaring Asmara, Jaring Aspirasi Masyarakat Kabupaten Jepara, dan masih bersama kami ketiga narasumber yang nanti masih akan melanjutkan dialog yang tadi sempat tertunda. Dan ini kita bergeser ke Gus Hais lagi. Gus Hais, ini pola penjaringan aspirasi masyarakat di Desa Raja Besi ini sejauh ini seperti apa? Ya, banyak cara sebenarnya, karena jaring aspirasi masyarakat ini adalah bentuk komunikasi dengan masyarakat antara wakil rakyat dengan masyarakatnya. Termasuk saya membuat program jaring asmara ini, jaring aspirasi masyarakat. Selama ini jalan melalui radio, sehingga masyarakat bisa berinteraksi langsung, telepon langsung, kemudian kita tindak lanjuti. Kemudian ada juga namanya kami reses, Mbak. Reses ini adalah masa persidangan di luar kantor ya. Setahun kita ada 3 kali, kita melaksanakan di daerah pilihan masing-masing, dan saya laksanakan biasanya juga di Desa Rajekusi, termasuk di tempat ini kita pernah juga 2 kali kalau nggak salah melaksanakan. Kita ngumpulkan masyarakat kurang lebih ada 280 warga, dan kita sampaikan program-program pemerintah, dan kita menampung usulan-usulan mereka, dan kemudian kita tindak lanjuti sehingga menjadi namanya pokok-pokok pikiran aspirasi masyarakat. Pokok pikiran aspirasi masyarakat merupakan amanat undang-undang, dan sebagai notabene wakil rakyat memang adalah bagaimana dia, sejauh mana dia mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat. Selain daripada reses, tentu karena saya berdomisili ada di Desa Rajekusi, setiap hari saya juga berinteraksi dengan mereka, menyapa warga baik di jalan maupun ke rumah-rumah warga. Kita juga 24 jam bisa untuk berinteraksi dengan mereka kalau ada hal apapun, termasuk kalau tadi disinggung soal kesehatan, kita di Rajekusi ini lumayan banyak kondisi yang mohon maaf ekonominya mungkin masih kurang, masih ada beberapa yang membutuhkan biaya pengobatan ya, yang tidak tercover mereka melalui BPJS ataupun asuransi-asuransi yang lain, sehingga
melalui pemerintah kabupaten ini juga ada yang namanya bantuan kabupaten, bantuan keuangan kabupaten untuk membantu mereka. Nilainya kurang lebih 10 juta maksimal bagi mereka, dan alhamdulillah beberapa dari desa Rajakosi yang memang kategori tidak mampu, alhamdulillah sudah pernah kita bantu juga dan kita cairkan. Hanya saja memang tahun ini agak lebih selektif Pak Inggi. Kami juga mohon disampaikan kepada masyarakat, tidak seperti tahun lalu agak lebih mudah. Sekarang yang masuk ICU itu yang kemudian baru bisa kita bantu. Selain itu mereka yang betul-betul masyarakat yang tidak mampu gitu. Jadi kalau masyarakat ada yang tanya kok sekarang sulit, memang satu ya anggarannya itu, kedua kita agak selektif gitu ya. Itu bentuk komunikasi kami, dan HP saya juga nomor setiap waktu masyarakat juga bisa menghubungi nomor saya jika ada hal apa, dan rumah saya juga dekat di sini, masyarakat setiap waktu juga bisa datang ke sini. Jadi banyaklah bentuk komunikasi, jaring aspirasi masyarakat mereka gitu. Oke, ya berarti pada intinya Gus Ais tetap menampung semua aspirasi dari masyarakat ya Gus? Iya. Apapun itu ya Gus? Iya, harusnya gitu. Selama memang menjadi kewenangan DPR, kita bantu ya harus kita bantu. Oke, dan ini kan mumpung ada Pak Petinggi dan juga ada perwakilan pemudi juga, mungkin ada yang mau disampaikan kepada Gus Ais? Ya. Pak Petinggi dan Mbak Puji, yang mau disampaikan terkait mungkin aspirasinya Mbak Puji dan juga Pak Legiman sendiri. Oh ya, terima kasih. Untuk selama Gus Ais jadi Ketua DPR Kabupaten Jepara, alhamdulillah untuk Desa Rajakosi bisa bertambah, pembangunan pun infrastrukturnya bisa bertambah karena sudah dibantu oleh dari Gus Ais untuk pembangunannya. Dan untuk selama ini memang dari masyarakat komunikasi dengan Gus Ais itu mudah. Kalau tidak bisa dibel itu, misalkan ada yang lebih dibesarkan lebih panjang, dari masyarakat itu langsung datang ke rumah, yaitu datang ke rumahnya. Tidak cukup dengan ngebel, kadang-kadang ngebel itu di rumah atau tidak itu aja. Kalau di rumah adalah datang ke rumahnya, karena seperti kartu tani juga ada kesulitan, itu datang juga dia untuk membantu masyarakat juga. Dan yang lain-lain itu masih banyak, dan pembangunan dari musola dan sebagainya itu adalah minta dari Gus Ais supaya pembangunan di Rajakosi ini bisa maju, bukan jalan tapi tempat-tempat ibadah juga bisa untuk mengangkat dari tempat ibadah juga, seperti itu. Berarti memang rata-rata masyarakat langsung datang ke rumah Gus Ais ya untuk memberikan aspirasinya. Mbak Puji ada tambahan? Yang pertama, terima kasih untuk Gus Ais. Ya, ada beberapa yang memang berbeda ketika belum ada Gus Ais di DPR ya. Jadi beberapa bantuan untuk masyarakat juga kami rasakan. Kemudian untuk kedepannya mungkin di kaderisasi di remaja mungkin juga bantuan Gus. Kemudian satu lagi di mana ini di air bersihnya juga terima kasih. Kita sudah terutama yang di sumber barokah ini, kita ada Kapespam 2 Mbak di Rajakosi, ada sumber barokah dan sumber makmur. Yang di sumber barokah ini mengelola 3 sumur, dan salah satunya adalah bantuan dari Gus Ais juga tahun 2023 ya. Sehingga untuk akses minumnya lebih mudah, tidak ada yang kekurangan air lagi. Meskipun di musim kemarau, distribusinya lebih merata gitu. Oke, artinya dari aspirasi masyarakat ini langsung ditindaklanjuti begitu ya Gus ya? Insya Allah akan kami tindak lanjuti, termasuk tadi yang disampaikan kaderisasi remaja ya. Mungkin penting saat ini adalah untuk pendidikan, pelatihan, dan juga bantuan modal usaha mungkin untuk anak-anak muda sekarang, sehingga anak-anak muda diharapkan bisa lebih produktif dan kreatif, inovatif
di tengah potensi-potensi yang ada di Desa Rajekusi. Bicara pembangunan sebenarnya kan tidak hanya soal fisik saja ya, tapi ada pembangunan mental, spiritual, dan lain sebagainya. Jadi pemerintah juga programnya banyak sekali Pak Inggi. Iya. Selama ini Pak Petinggi biasanya memang banyak mengajukan proposal untuk jalan, tapi ada program yang lain seperti diklat, modal usaha, kelompok usaha bersama. Kelompok usaha bersama kita siap Pak membantu. Saya justru selama ini memang dari Desa Rajekusi belum pernah untuk mengajukan itu. Bahkan malah saya sudah membantu banyak di desa-desa lain. Itu 10 orang, 5 orang itu dapat bantuan kelompok usaha bersama sekitar 10 sampai 30 juta untuk modal usaha apapun. Nah ini bisa untuk termasuk peternakan juga bisa Pak. Sehingga kita ingin program itu yang continue ya, yang continue dan bisa bermanfaat terus gitu ya, tidak hanya berhenti sesaat saja gitu. Dan begitu nanti bisa diimplementasikan di Desa Rajekusi ini Iya, Gus iya. ya. Kalau sejauh ini kendala apa yang biasanya ditemukan di lapangan Gus waktu menjaring aspirasi dari masyarakat ini Gus? Kendalanya sejauh ini tidak ada hal yang kendala signifikan ya dengan masyarakat, hanya saja di sistem kebijakan di kabupatennya kadang itu yang menindaklanjuti aspirasi itu tidak semudah kita kadang meminta uang kepada orang tua kadang. Iya. Ya. Kalau kita anak itu minta uang kepada orang tua mungkin ya, bagaimanapun orang tua akan tetap memberikan. Tapi soal kebijakan di daerah itu sangat dinamis dan kadang berubah-ubah aturannya, termasuk kadang sudah kita anggarkan ternyata ada rasionalisasi contohnya, atau sudah kita anggarkan ternyata kemarin ada pandemi yang luar biasa, corona, program akhirnya berhenti semua Pak, nggak bisa cair contohnya. Kemudian sudah kita anggarkan ternyata ya banyak kendala itu mungkin yang kami rasakan, sehingga kami sangat memahami psikologi dan harapan masyarakat yang memang begitu tinggi, tapi kadang kendala teknis itu menyebabkan kadang tidak bisa terrealisasi. Tapi untuk Desa Rajekusi sejauh ini alhamdulillah terrealisasi semua. Tapi ada desa lain mungkin ya yang saya ceritakan yang ada kendala seperti itu gitu. Jadi harus saling memahami dan menyadari potensi itu. Tapi prinsip insya Allah tetap akan kita perjuangkan gitu. Biasanya kalau tidak bisa terrealisasi di tahun itu, nanti bisa di tahun berikutnya, hanya perlu waktu sabar. Berikutnya kendala mungkin soal waktu ya, ngajukan sekarang itu seperti Pak Petinggi ini ngajukan sekarang, ini cairnya nanti itu masih di tahun 2025, tahun depan. Tahun depannya. Ya, jadi kita merencanakan sekarang, itu realisasinya tahun depan. Nah ini kadang itu masyarakat, mohon maaf ya, kadang nggak sabar. Udah ngajukan, udah disampaikan di reses, kapan ini kok nggak cair-cair nggak itu? Itu bukan soal nggak cair, tapi waktunya. Kita harus sabar setahun gitu namanya. Yang tahun ini saja belum cair, ini yang sudah diajukan tahun kemarin gitu. Ya, jadi ada timing yang memang harus kita sama-sama memahami. Karena memang ada aturannya. Ada aturannya, ya. Iya betul. Kayak nggak langsung hari ini ngajuin, besok langsung cair. Iya. Kalau di pusat 1 tahun yang sama, kita ngajukan tahun ini juga bisa cair, tapi daerah tidak begitu. Dan ini Gus, untuk membangun Desa Rajekusi ini kan nggak hanya peran dari pemerintah saja, tapi juga peran dari pemerintah desa dan juga warganya sendiri. PR apa sih yang harus diselesaikan bersama-sama dengan warga di Rajekusi ini? Satu, kalau fisik tentu jalan saya tetap memprioritaskan utama Pak. Tahun 21, 22 saya banyak usulan masyarakat itu drainase. Memang ya drainase ya penting, karena drainase yang baik itu akan meningkatkan kualitas jalan yang baik. Karena kalau drainase buruk itu, kalau airnya numpah ke jalan, jalannya cepat rusak.
Tapi kalau kita drainase terus jalannya nggak mulai-mulai, ini juga menjadi persoalan. Sehingga kalau pembangunan fisik yang pertama saya tetap jalan ini harus diutamakan. Termasuk tahun ini 3 itu jalan semua. Kemudian tahun depan 25 itu jalan semua ya Pak? Iya, jalan semua. Jadi kita genjot jalan lah. Pokoknya jalan piye carane diapiki sik gitu. Baik PU maupun desa. Kedua, tentang SDM pendidikan. SDM pendidikan, jadi saya mendorong terus bagaimana untuk anak-anak ini bisa mendapatkan fasilitas pendidikan dan bisa sekolah ya. Jangan sampai tingkat anak tidak sekolah, putus sekolah di Rajekuwesi ini ada, sehingga SDM cenderung susah untuk kemudian didorong, karena dengan SDM yang tinggi kita ingin semakin outputnya semakin produktif, tentu kembali maslahatnya juga untuk masyarakat desa. Berikutnya yang terakhir adalah tentang perekonomian. Perekonomian ini yang harus diterus. Memang Rajekuwesi ini memang belum ada sesuatu mata pencaharian yang khusus ya selain daripada pertanian. Nah inilah yang ingin kita dorong kepada masyarakat. Tadi sudah saya sampaikan, melalui kelompok usaha bersama, bantuan modal usaha untuk anak-anak muda, ini saya kira bisa untuk diakses, sehingga anak-anak muda ini bisa ada bentuk perhatian kita kepada mereka gitu, untuk meningkatkan inovasi mereka. Karena anak muda kan sangat senang ya jika memang kita rangkul, kita ajak untuk melihat potensi yang ada gitu Mbak. Nah ini kalau tadi kan membahas mengenai usaha dan sebagainya. Kondisi UMKM di Desa Rajekuwesi ini sejauh ini seperti apa Pak Petinggi? Iya, makasih. Untuk UMKM di Desa Rajekuwesi ya terutama dalam bidang usaha kecil-kecilan, termasuk ada toko, ada produk keripik, singkong, seperti itu, ada kopi, seperti itu UMKM di desa itu, yaitu dibantu oleh dari pemerintah untuk meningkatkan yaitu usaha kecil itu seperti itu. Artinya bekal utamanya udah ada ini ya. Tadi ada kopi, ada warung dan sebagainya. Ini yang perlu mungkin dikembangkan ya Gus ya. Kedepannya ada pelatihan dan sebagainya seperti itu. Nah ini kalau peran pemudanya sendiri untuk memajukan UMKM di sini itu seperti apa Mbak? Terima kasih. Untuk yang di pemuda, untuk yang pemudanya sendiri usahanya lebih ke apa ya, yang di rumah itu Mbak ya, usaha-usaha rumahan, ada yang di sablon, kemudian mebel juga banyak sih yang pemuda. Konveksi juga ternyata banyak juga ya Mbak, konveksi ada. banyak. Ya karena memang daerah sebelah kan juga banyak konveksi. Jadi ada persaingan juga ya. Itu juga kebanyakan anak-anak muda. Oke. Artinya seperti yang disampaikan Gus Ais tadi, nantinya mungkin perlu pelatihan dan sebagainya, pengembangan skill dan sebagainya ya, untuk kemajuan dari UMKM ini, dan mungkin jadi PR juga dari masyarakat dan juga pemerintah desa yang berkoordinasi dengan DPRD juga ya Gus ya nanti ke depannya. Iya, pastinya. Nah nih yang terakhir harapannya ini dari para petinggi pemuda dan juga Gus Ais sendiri untuk bangun desa ini menjadi lebih baik lagi, lebih maju lagi, ini seperti apa? Kita mulai dari Mbak Puji. Terima kasih. Harapan saya kedepannya ada sinergitas itu tadi ya, terutama yang di kepemudaannya. Jadi jangan sampai anak-anak muda kita itu pergi keluar, tidak kenal dengan desanya, tidak bisa membangun desa. Jangan sampai juga yang membangun desa itu orang mencari mengambil dari luar desa. Pembinaan mental dari sejak usia sekolah ya, kemudian jiwa-jiwa volunteerisme itu juga harus ditanamkan kuat. Jadi rasa cinta terhadap desa, cinta negara itu yang akan membawa mereka untuk membangun desa. Oke, luar biasa. Kalau dari Pak Petinggi harapannya seperti apa nih Pak untuk kemajuan desa Pak? Ya, makasih. Untuk harapan desa untuk dari generasi penerus ini,
supaya benar-benar berkompetensi dalam hal usaha pendidikan, termasuk dari mendirikan usaha atau yang dikatakan oleh Gus Kais tadi, ya usaha bersama tadi, supaya bisa meningkat dalam usaha di desa sendiri, tidak keluar. Karena anak-anak muda itu senangannya mencari ekonomi yang instan. Nah, pergi pulang dapat seperti itu. Kalau memang dari usaha misalnya merintis dari awal itu memang benar-benar agak sulit, penghasilannya enggak tentu, hasilnya berapa kan tidak. Ya untuk kedepannya semoga dari pemuda ini bisa maju untuk UMKM tadi, bisa usaha bersama atau mandiri, bisa usaha di desa sendiri, supaya desa ini bisa maju hal pendidikan dan pembangunan dan sebagainya seperti itu. Kalau untuk Gus Kais sendiri, harapannya ke depan seperti apa? Ya, harapannya tentu simpel saya, Desa Rajekusi menjadi desa yang maju dan mandiri, dan itu harus didukung oleh kemandirian ekonomi. Sehingga saya kira program ekonomi kita harus tingkatkan dan termasuk menjadikan desa ini desa wisata. Dengan desa wisata yang berkunjung Desa Rajekusi semakin banyak, dan tentu akan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Saya ada pantun ini Mbak, boleh ya Mbak saya? Oke, boleh sekali ini. Sayur bening sambal terasi. Oke, cakep. Dimakan bersama istri. Cakep. Ayo datang ke Rajekusi, desa indah sejuk aman berseri. Oke, cakep, luar biasa. Nah, ini seperti yang closingannya Gus Kais ini ya. Ayo datang ke Desa Rajekusi, desa apa Gus tadi? Aman berseri. Aman berseri, luar biasa. Jadi ini Desa Rajekusi ini memang punya banyak potensi yang mungkin bisa dikembangkan, yang nantinya menjadi PR juga dari pemerintah desa dan juga dari pemerintah kabupaten juga untuk ikut mengembangkan ini, bahwa kemajuan desa itu tidak hanya dibebankan kepada masyarakat desa saja, nggak hanya pemerintah saja, tapi perlu koordinasi dari kedua belah pihak tersebut. Iya. Oke, terima kasih para narasumber yang sudah berdialog dengan kesempatan kali ini. Semoga nantinya Rajekusi ini semakin maju lagi, semakin berkembang ya. Nanti mungkin kapan-kapan saya main kesini lagi mungkin lebih berkembang lagi ya. Amin. Seperti itu. Nah pemirsa, itu tadi dialog kami dalam Jaring Asmara, Jaring Aspirasi Masyarakat Kabupaten Jepara. Dan semoga dialog kali ini bisa menjadi wawasan bagi pemirsa Lingkar TV yang ada di rumah. Dan terus saksikan Jaring Asmara hanya di Lingkar TV. Saya Galuh Septianti beserta dengan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Dengan beragam potensi yang dimiliki oleh Desa Rajekusi, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara ini, Desa Rajekusi ke depan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan meningkatkan keberlanjutan pembangunan desa.